Oke, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel saya, channel Miftahul Ni'am. Apa kabar Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, para calon tamu Allah dan para calon jamaah haji tahun 2025. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Mungkin Bapak Ibu sekarang ini sudah berada di kota suci Mekah ataupun Madinah yang akan segera melaksanakan haji tahun 2025 atau tahun 1446 Hijriah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan bagi Bapak Ibu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kelancaran dari segala aktivitas Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmatnya, memberikan ridhonya, memberikan berkahnya kepada Bapak Ibu semuanya dalam melaksanakan aktivitas, baik itu aktivitas pekerjaan ataupun aktivitas ibadah Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di video saya sebelum-sebelumnya itu saya melihat ada beberapa komen dan komentar yang menarik, cukup bisa menggugah pengetahuan saya. Itu adalah terkait bagaimana biaya untuk naik haji di Indonesia itu apakah tergolong murah atau mahal jika dibandingkan biaya hajinya dibandingkan dengan taraf kehidupannya. Dalam arti lain itu adalah gaji UMR dari warga negara tersebut per bulannya. Ternyata Indonesia itu kalau dibandingkan dengan negara-negara lain itu termasuk yang biaya hajinya itu cukup mahal kalau dilihat dari segi gajinya tersebut untuk mencapai biaya haji yang harus dibayar per tahunnya. Nah, seperti apa pembahasannya? Berapa rasio biaya haji dengan gaji bulanan di Indonesia dan juga di negara-negara lain itu berapa nilainya juga akan kita bahas di video kali ini. Oke, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel saya, di YouTube saya ini, perkenalkan sebelumnya nama saya adalah Miftahul Ni'am, saya adalah jamaah haji tahun 2024 dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Saya berangkat haji di tahun lalu itu tanpa menggunakan KBIH atau istilahnya itu adalah jamaah haji non KBIH atau jamaah haji mandiri. Dan juga saya berangkat haji sebelumnya itu dengan status cadangan, tetapi alhamdulillah masih ada kuota yang bisa saya penuhi sehingga saya bisa berangkat di tahun 2024 tersebut. Saya berangkat di tahun 2024 dengan status haji non KBIH. Cerita jamaah haji non KBIH, tips triknya sudah ada di playlist haji non KBIH sini atau di sini. Dan juga untuk cerita saya terkait dengan haji tahun 2024 ada di cerita haji 2024. Dan juga tips-tips haji untuk Bapak Ibu yang akan berangkat haji, saya juga sudah kelompokkan di playlist tips haji. Dan juga berita-berita terkait dengan haji, saya juga sudah mengelompokkannya di playlist berita haji. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Yang mau bertanya, silakan tanya di kolom komentar. Yang mau like, yang mau share juga silakan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi terkait dengan keberangkatan umroh tahun 2025 sampai tahun 2026, bisa cek linknya di deskripsi. Bagi Bapak Ibu yang menghendaki daun kelor ini, bubuk yang efektif untuk penyakit terutama adalah diabetes, silakan klik link di bawah ini. Oke, kita masuk ke pembahasannya saja. Katanya biaya haji Indonesia itu mahal. Apakah benar demikian? Tahun 2024 kemarin, biaya haji yang resminya yang dirilis oleh pemerintah itu sebesar 98 juta sekian pokoknya. Kemudian beban yang dibebankan oleh jamaah ke jamaah haji untuk pelunasan
Kalau tahun lalu saya itu sebesar 58 juta sekian. Artinya kalau dari uang DP di depan itu 25 juta, maka tambahannya adalah 33 juta sekian rupiah. Nah, tapi di tahun 2025 itu alhamdulillah ada penurunan biaya yang sebelumnya 98, sekarang tahun ini menjadi 93 sekian juta, dan juga berarti nambahnya itu dan juga yang dibebankan kepada jamaah haji itu hanya sekitar 56 juta. Artinya jamaah haji tahun ini hanya menambah sekitar 31 juta rupiah. Dan ini apakah benar-benar dinilai sebagai hal yang mahal ketika kita melihatnya? Tentu ini tergantung perspektif kita. Dan juga masing-masing jamaah haji itu kan juga kondisinya berbeda. Ada yang mungkin kondisinya itu ekonomi menengah ke atas dan juga ada yang kondisinya menengah ke bawah. Tapi yang saya tahu, yang saya amati itu kebanyakan kondisi jamaah haji itu adalah menengah ke bawah. Nah, mereka berusaha semaksimal mungkin menabung sedikit demi sedikit, bahkan banyak di antara mereka yang menjual perhiasannya, menjual mobilnya, menjual sawahnya, menjual kendaraannya dan lain sebagainya itu demi berangkat haji. Nah, coba kita bandingkan bukan cuma dari nominal tapi juga bisa kita lihat dari UMR negara masing-masing. Apakah di biaya haji Indonesia ini tergolong mahal atau tidak? Yang pertama, kita bandingkan di negara kita dulu, yaitu Indonesia, dengan biaya haji tahun 2025-nya itu sekitar 93 juta rupiah. Ini kita ambil angka yang tanpa subsidi pemerintahnya ya. Meskipun 93 juta ini nantinya disubsidi dengan menggunakan dana manfaat yang telah dikembangkan oleh pemerintah, sehingga yang dibayar hanya 56 juta. Kemudian kalau kita melihat UMR warga Indonesia rata-rata per bulan itu kita katakanlah 2,5 sampai 3 juta rupiah per bulan. Maka rasio biaya haji dengan gaji bulanannya warga negara tersebut itu selama 31 bulan baru dia bisa mengumpulkan biaya haji yang ditetapkan tersebut, yaitu 93 juta tadi. Dengan lama tinggal, yaitu haji Indonesia, lama tinggalnya biasanya itu adalah 40 hari. Nah, nanti bisa kita bandingkan dengan negara lain ya. Sementara di Malaysia itu biaya hajinya adalah kurang lebih 105 juta dan juga UMR-nya per bulan itu warga Malaysia rata-rata 6 juta rupiah kalau dirupiahkan. Berarti rasio biaya haji dengan gaji bulanannya itu sebanyak 17 bulan dan lama tinggal di Saudi bagi jamaah haji Malaysia itu selama kurang lebih 40 hari juga. Biasanya malah kurang, biasanya mereka 35 hari. Nah, mungkin tergantung wilayahnya juga, sama kayak di Indonesia. Kemudian kita bandingkan juga dengan negara tetangga kita satu lagi, Singapura. Jamaah haji Singapura ini harus membayar sebesar sekitar 125 juta. Sementara UMR mereka itu adalah 25 juta per bulan. Nah, dalam arti mereka cukup menabung 5 bulan, mereka bisa mengumpulkan untuk biaya haji mereka. Dan lama tinggalnya di Saudi Arabia bagi jamaah haji Singapura itu sekitar 25 hari. Jadi cukup singkat dan juga fasilitasnya mungkin juga berbeda. Sementara kita lihat di negara yang kondisinya ekonominya itu mirip dengan Indonesia, tetapi geografisnya lebih dekat dengan Saudi Arabia, yaitu India. Di India itu biaya hajinya cuma 77 juta, sementara UMR bulanannya warga India itu nggak jauh beda dengan kita, sebesar 2,5 juta, 2 sampai 2,5 juta rupiah lah. Berarti mereka harus menabung selama 30 bulan. Nah, ini cukup mirip dengan Indonesia. Di Indonesia tadi 31, di India 31 bulan, dan lama tinggal di Saudi mereka selama 40 hari.
Kemudian ada Pakistan dengan 63 juta biayanya, dan UMR-nya ini cukup rendah, 1,5 juta. Kemudian rasio biayanya dengan gaji bulanannya itu 42 bulan. Ini termasuk lama juga ya. Mereka harus menabung. Dan juga lama tinggal di Saudinya 38 hari rata-rata. Kemudian kita lanjut ke negara selanjutnya, yaitu Mesir dengan biaya haji 60 juta rupiah. Dan UMR-nya di Mesir itu sekitar 2 juta rupiah. Jadi mereka harus menabung selama 30 bulan untuk bisa naik gaji. Kemudian lama tinggalnya di Saudi mereka sekitar 30 sampai 35 hari. Nah, kemudian lanjut ke negara Afrika lainnya, yaitu Nigeria. Dia biaya hajinya sekitar 75 juta. Dan UMR di Nigeria itu sekitar 1,5 juta. Jadi mereka harus menabung selama 50 bulan agar bisa naik gaji. Sementara untuk durasi tinggalnya di Saudi itu 35 hari. Nah, berbeda ceritanya ketika kita melihat ke negara Eropa. Nah, ini sangat berbeda sekali ya. Di Inggris biaya hajinya itu sekitar 150-160 juta lah segitu. Kemudian UMR-nya gaji mereka per bulan itu adalah bisa sampai 45 juta rupiah per bulan. Berarti mereka cukup menabung nggak sampai 4 bulan itu mereka sudah bisa untuk berangkat haji. Sementara durasi tinggalnya di Saudi ini sekitar 18 hari atau 20 hari lah. Ini ya rata-rata kalau negara-negara besar di Eropa seperti Inggris, kemudian juga Prancis, Jerman, itu rata-rata segitu untuk gajinya, dan juga biaya hajinya relatif sama, nggak jauh beda, 150-an juta. Kemudian untuk di Amerika, ini biaya hajinya adalah 200 juta, sementara UMR-nya mereka bisa sampai 50 juta ke atas, 60 juta sekian. Itu mereka juga cukup menabung, mungkin 3-4 bulan juga bisa berangkat haji kalau dari Amerika. Nah, ini lama tinggalnya, durasinya itu adalah di 15-18 hari. Nah, kemudian tetangga kita juga, tetangga bawah, sebelah selatan kita, negara Australia, ini biaya hajinya juga cukup lumayan mahal, 150 juta. Tetapi diiringi dengan UMR atau gaji bulanannya mereka, rata-rata itu berada di angka 50 juta. Mereka cukup menabung selama 3 bulan saja, sudah bisa berangkat haji. Selama 18 hari kurang lebih durasi mereka tinggal di Arab Saudi. Nah, kalau dibandingkan secara nominal, mungkin negara-negara Eropa dan Amerika jelas lebih mahal. Tapi rasio antara pendapatan dan biaya justru membuat haji dari negara-negara tersebut itu terlihat lebih murah atau lebih terjangkau. Sementara di Indonesia dengan UMR mungkin ya kisaran 3 juta rupiah dan biaya haji 93 juta, artinya butuh nabung lebih dari 2 tahun gaji penuh untuk bisa berhaji. Katakanlah 2 tahun. Itu ya sekitar kalau kita bagikan ke biaya haji yang setelah dikurangi dengan nilai manfaat itu kisaran 56 juta. 56 juta kalau dibagi dengan 2,5 itu hasilnya adalah sekitar 22 bulan atau katakanlah 2 tahun itu baru bisa mengumpulkan dana sehingga bisa untuk berangkat haji. Ya, jadi mahal atau tidaknya itu tergantung dari mana kita melihatnya. Kalau kita melihatnya dari perbandingan gaji, ya ini termasuk biaya haji di Indonesia ini termasuk yang mahal. Tapi kalau kita melihatnya itu dari sisi biayanya saja, haji dari Indonesia itu tergolong haji yang murah. Di sisi lain, memang kondisi geografis Indonesia yang menjadikannya penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi, Saudi ke Indonesia itu ongkosnya yang paling besar mungkin juga di situ. Semoga ke depan bisa ada solusi agar bagaimana caranya haji, para jamaah haji di Indonesia itu bisa terjangkau biayanya dan semakin banyak warga negara Indonesia yang muslim itu bisa merasakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin.
Dan juga tulis di kolom komentar bagaimana pendapat Anda, saran Anda bagaimana caranya biar haji di Indonesia itu semakin terjangkau, semakin banyak orang yang bisa haji. Silakan tulis di kolom komentar. Baik, mungkin cukup sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Semoga pembahasan kita di sini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan juga Bapak Ibu semoga diberikan kelancaran, diberikan kemudahan atas segala aktivitasnya. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah haji dan umroh, semoga Allah Ta'ala kabulkan segala doanya agar bisa berangkat haji dan umroh beserta dengan orang-orang yang Bapak Ibu sayangi. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.